Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Tunnel yang rilis di tahun 2025. Merupakan film India yang menceritakan misteri di balik pembunuhan gangster perampok bank. Disutradarai oleh Ravindra Madhava, Tunnel dibintangi Atharva sebagai tokoh utamanya. So untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan adegan baku tembak yang dilakukan kepolisian dengan salah satu gangster. Konon kabarnya gangster tersebut melakukan perampokan di salah satu bank ternama. Dan karena melakukan perlawanan, polisi langsung melepaskan timah panas dan menewaskan mereka semua. Inspektur Sivakumar menerobos masuk mendapati salah satu gangster yang tersisa berusaha menelpon rekannya. Akan tetapi belum sempat tersambung, Sivakumar langsung menewaskan si gangster tersebut. Komisaris memerintahkan Sivakumar agar segera mencari tahu latar belakang tiap-tiap gangster. Dan selanjutnya mayat mereka semua harus diserahkan kepada keluarganya masing-masing. 2 tahun setelah kejadian tersebut, siapa sangka Inspektur Sivakumar yang sedang berpatroli malah didatangi kelompok orang tak dikenal. Pemimpin geng bernama Aswin sangat beringas menghajar Sivakumar dan 5 personil lainnya. Sivakumar sempat bertanya apa salah mereka sehingga diperlakukan seperti ini. Dan Aswin menjawab masalahnya bukan kepada mereka berenam, melainkan ke seragam polisi yang mereka kenakan. Setelah tidak berdaya, Sivakumar dan 5 personil polisi kembali dimasukkan ke dalam mobil jeep. Dan tanpa basa-basi, Aswin langsung membakar mereka semua secara hidup-hidup. Aswin bersama kelompoknya tinggal di daerah kumuh dan melakukan penggalian di bawah gorong-gorong pagi, siang, dan malam. Seperti ada rencana besar yang akan dilakukan, Aswin menandai satu persatu bank di kawasan selatan. Di markasnya, Aswin melihat siaran berita yang menginformasikan jika Departemen Polisi merekrut banyak personil baru. 6 diantaranya ditempatkan di unit yang ditinggalkan Sivakumar dan 5 personil yang terbunuh. Akilan adalah salah satu personil polisi yang baru saja direkrut. Saat ini ia berada di rumah sakit melihat kondisi sang ibu yang sebentar lagi akan menjalani operasi. Dokter mengatakan operasi akan dilakukan esok hari dan Akilan bersama sang ayah harus segera menyelesaikan pembayaran administrasi. Akilan merupakan 6 personil polisi yang ditempatkan di unit yang ditinggalkan Sivakumar. Selain dirinya, 2 sahabatnya yaitu Mani dan Hari juga ditempatkan di unit tersebut. Selain mereka bertiga, 3 personil lain yang juga ditempatkan di unit yang sama adalah Sri, Ramesh, dan juga Taufik. Dan kabarnya Sri merupakan putra sematawayang Inspektur Sivakumar. Dikarenakan Inspektur Singgam sedang berada di pusat kontrol, Wakil Inspektur Suresh memerintahkan mereka berenam untuk menunggu. Dan setelah berbincang, keenamnya kini menjadi teman baik. Bocil penjual teh bernama Lata datang menawarkan teh kepada mereka berenam. Dan setelah bercanda singkat, Lata mengatakan kepada Akilan jika uang hasil penjualan ia gunakan untuk biaya pendidikan sekolah. Sebelum berlalu pergi, Lata memberikan nomor ponselnya kepada Akilan. Ia berpesan jika butuh pertolongan atau ingin memesan teh bisa langsung menghubunginya. Di markasnya, Aswin memberitahu kepada kelompoknya jika tugas besar mereka akan dilakukan pada pukul 2 dini hari. Dan nantinya ia tidak mau ada kesalahan yang terjadi sedikit pun. Salah satu sahabat Akilan bernama Babu diminta berjaga di rumah sakit menemani sang ibu. Dan dikarenakan ponselnya tertinggal, Akilan mengatakan kalau ada kepentingan mendesak, Babu bisa menghubunginya melalui nomor Mani. Sebelum menutup telepon, Babu mengatakan kalau kekasih Akilan bernama Anu sudah berulang kali menelpon.
Seperti ada hal penting yang ingin disampaikan, Akilan diminta agar segera menemui Anu. Pukul 8 malam, Wakil Inspektur Sures memerintahkan mereka berenam melakukan patroli sambil menunggu kedatangan Inspektur Singgam. Dan momen tersebut dimanfaatkan Akilan untuk menemui Anu. Rames yang kepo bertanya kepada Mani akan siapa Anu. Dan melalui cerita yang disampaikan, scene flashback kemudian diperlihatkan. Sejak duduk di bangku SMA, Akilan menaruh rasa kepada Anu yang bertempat tinggal tepat di depan kediamannya. Namun setelah menulis surat cinta, ayahnya langsung tidak setuju dan memutuskan berpindah tempat tinggal. 2 tahun berlalu, keluarga Anu kini kembali ke tempat tinggal lama mereka. Dan melihat kedatangan sang pujaan hati, Akilan menjadi sangat bersemangat. Dengan bantuan 3 sahabatnya, Akilan melakukan banyak cara agar bisa mendekati Anu. Dan setelah melakukan segala usaha dan juga doa, Akilan akhirnya memiliki kesempatan tersebut. Anu berdiri di pinggir jalan, di mana jalan itu digunakan wanita pekerja seks komersil untuk menunggu pelanggan. Akilan bergerak cepat memberitahu kalau Anu tidak boleh berdiri terlalu lama di sana. Dan walaupun sempat kesal, Anu akhirnya percaya begitu melihat seorang pria bertransaksi dengan salah satu PSK. Anu mengatakan jika ia sedang menunggu sepupunya yang sebentar lagi tiba dari luar kota. Dan tidak mau membuat sang pujaan hati lelah, Akilan meminta Anu kembali ke rumah sementara ia yang akan menunggu. Singkatnya, karena tindakannya tersebut, Anu mulai jatuh hati kepada Akilan. Beberapa hari melakukan pendekatan, Anu kini menerima Akilan sebagai kekasih hatinya. Dalam sebuah momen hubungan asmara keduanya diketahui oleh orang tua Anu. Beliau yang mengetahui jika Akilan adalah pengangguran langsung menolak dan tidak menyetujui. Dengan perasaan yang sangat kesal, Akilan pulang ke rumah dengan marah-marah. Ia kecewa lantaran sang ayah yang bernama Tuan Gopi tidak memiliki uang untuk membuatnya sekolah lebih tinggi. Gopi mengatakan bukan keinginannya tidak menyekolahkan Akilan. Semua uang pensiun dan tabungan mereka sudah habis untuk mengobati sang ibu. Usut punya usut, 2 tahun yang lalu Gopi dan istrinya bernama Lasri mengalami kecelakaan serius. Dan pasca insiden tersebut, Lasri divonis kanker otak dan membutuhkan biaya perobatan yang sangat banyak. Alih-alih memikirkan biaya sekolah, Gopi sangat kecewa lantaran Akilan tidak mau membantunya mencarikan biaya tambahan. Akilan sibuk dengan dunianya sendiri yang selalu keluyuran tidak jelas. Nasihat mendalam yang disampaikan sang ayah ternyata mampu merubah prinsip hidup Akilan. Dan setelah menyadari semua kesalahannya, Akilan kini mengajak sahabatnya melamar dan menjadi personil polisi. Walaupun sudah menjadi lebih baik, ayah Anu ternyata tetap tidak menyetujui hubungan di antara keduanya. Bahkan di waktu sekarang, Anu mengatakan 2 hari lagi ayahnya akan menikahkannya dengan pria lain. Anu yang sudah sangat mencintai Akilan mengatakan sebaiknya mereka melakukan kawin lari. Dan jika Akilan bersungguh-sungguh, ia harus menelpon di pukul 12 malam nanti. Setelah berpisah dengan Anu, Akilan dan kelima personil kembali melanjutkan patroli. Dan di areal jalan raya, seorang pria botak mencurigakan muncul dari dalam gorong-gorong. Dikarenakan jam segini bukanlah waktu kerja, Rames berniat menanyai apa yang dilakukannya. Akan tetapi siapa sangka ketika dipanggil, pria tersebut malah melarikan diri. Melakukan pengejaran panjang, keenamnya tiba di kawasan perumahan kumuh yang kondisinya sangatlah gelap. Dan walaupun sudah kehilangan jejak si pria botak, keenamnya kesulitan mencari jalan keluar. Sri yang mengenal daerah tersebut mengatakan penduduk perumahan kumuh telah dievakuasi ke daerah pinggiran kota. Akan tetapi walaupun begitu, sebagian kecil dari mereka masih ada yang bertempat tinggal untuk bertahan hidup. Sembari mencari jalan keluar, keenamnya malah bertemu dengan seorang pria tua yang sedang menghidupkan lampu petromak.
Rames dengan lagaknya bertanya apakah si pria tua melihat pria botak yang sedang mereka kejar. Dan karena tidak dijawab, Rames langsung mengusir si pria tersebut. Bersamaan dengan hal itu, Wakil Inspektur Suresh menelpon dan bertanya di mana keberadaan mereka. Dan Rames menjawab kalau mereka terjebak di perumahan kumuh lantaran mengejar pria mencurigakan. Karena kesulitan mencari jalan keluar, Akhilan memiliki ide agar membagi tim menjadi 3 kelompok dan berkeliling bersama Sri. Akhilan bertemu dengan seorang ibu muda bernama Rani. Awalnya Akhilan ingin bertanya di mana jalan keluar, namun Rani yang tidak mau diajak mengobrol mengatakan kalau sebaiknya Akhilan segera pergi meninggalkan tempat ini jika ingin selamat. Sementara di sisi lain, Rames yang sedang bersama Taufik mengatakan kalau ia tidak akan pergi sebelum mendapatkan pria botak yang mereka kejar. Dan sembari mencari, keduanya malah bertemu dengan Aswin dan kelompoknya. Seperti biasa, Rames dengan sikap petatang petentengnya bertanya apakah Aswin melihat pria botak yang sedang mereka buru. Namun siapa sangka saat menaikkan pita suaranya, Aswin langsung menebas kelapa Rames dengan senjata tajam. Kematian Rames ternyata disaksikan oleh Akhilan dan juga Sri yang sudah berada di sana. Dirasa keadaan sudah sangat terancam, ketiganya langsung melarikan diri. Aswin memerintahkan kelompoknya melakukan pengejaran dan ternyata pria tua bernama Barat yang sempat mereka temui adalah paman dari Aswin. Barat berhasil menghentikan langkah Taufik dan langsung melayangkan beberapa tusukan dengan senjata tajam. Sementara itu, Akhilan dan Sri yang masih selamat langsung melarikan diri dan bersembunyi di sudut sempit. Siapa sangka di lokasi perumahan kumuh tersebut semua panggilan telepon telah diblokir oleh kelompok Aswin. Dan merasa jika mereka harus segera mengabari departemen, Akhilan berniat mengambil ponsel Rames. Dalam pelariannya, kelompok Aswin berhasil mendapatkan keberadaan Akhilan dan juga Sri. Namun saat terjadi kejar-kejaran, keduanya melarikan diri dan bersembunyi di kediaman Rani. Rani awalnya sangat ketakutan, namun ia memilih tutup mulut dan tidak memberitahukan keberadaan mereka berdua. Namun setelah dirasa aman, Rani memohon agar keduanya segera pergi dari kediamannya. FYI, Rani memiliki seorang putra bernama Amir. Dan alasannya bertahan di perumahan kumuh lantaran Amir sedang sakit keras dan membutuhkan banyak perawatan. Sebelum beranjak pergi, Rani mengatakan kalau Aswin dan kelompoknya bermarkas di sebuah rumah yang memiliki antena merah. Dan di sana Akhilan bisa mendapatkan sinyal untuk meminta bantuan. Setelah mengikuti arahan dari Rani, Akhilan dan Sri tiba di tempat tersebut. Namun siapa sangka ketika mengamati secara perlahan, keduanya malah menemukan jasad Rames dan juga Taufik yang dibawa ke tempat itu. Di sisi lain, Hari dan Mani berhasil menemukan pria botak yang mereka buru. Namun ketika hendak menghubungi keempat rekannya, keduanya melihat jika ponsel mereka tidak memiliki signal. Mengendap secara diam-diam, Akhilan dan Sri berhasil mengambil ponsel Rames. Dan sebelum berhasil membuka sandinya, Akhilan malah menemukan 2 petunjuk penting. Di atas meja kerja, Akhilan melihat peta lokasi yang menunjukkan bahwa seluruh bank di daerah selatan rencananya akan dibobol melalui jalur bawah tanah. Aswin dan kelompoknya akan melangsungkan aksi tersebut pada pukul 2 dini hari. Surat penempatan dirinya yang seharusnya dipegang oleh Wakil Inspektur Suresh entah mengapa bisa berada di atas meja Aswin. Dan jika prediksinya benar, Suresh dan Inspektur Singgam kemungkinan sudah bekerja sama dalam aksi perampokan bank. Akhilan menyadari sebuah fakta penting jika keberadaan mereka di perumahan kumuh bukan karena mengejar si pria botak. Dan walaupun tidak mengetahui alasan sebenarnya, namun bisa dipastikan Aswin ingin menjebak mereka sampai ke tempat ini. Sementara di tempat yang berbeda, Aswin menyandra Anu untuk memancing kedatangan Akhilan. Dan selanjutnya Aswin mengatakan jika ia memiliki masalah yang harus dituntaskan. Dalam keadaan tersandra, Anu melihat foto-foto yang terjatuh dari bawah buku Aswin.
Namun melalui foto-foto tersebut jugalah Anu baru menyadari jika Aswin adalah seorang mantan tentara. Sri memberikan saran agar mereka menelpon ruang kontrol untuk memberitahukan aksi perampokan yang dilakukan Aswin. Namun mengingat Inspektur Singgam juga berada di sana, Akilan mengatakan kalau hal itu tidak akan berguna. Apa yang dikhawatirkan Akilan ternyata sangatlah tepat. Saat ini Singgam berada di ruang kontrol mengamati apakah ada telepon masuk yang ingin membocorkan aksi perampokan yang dilakukan Aswin. Merupakan mantan mahasiswa teknik, Sri mengatakan jika mereka tetap bisa menghubungi departemen jika mendapatkan nomor frekuensi di unit kerja. Dan singkatnya, keduanya teringat dengan bocah penjual teh yang tak lain adalah Lata. Setelah mau diajak bekerja sama, Lata masuk ke kantor polisi dan berpura-pura mencari gelasnya yang tertinggal. Dan setelah mendapatkan nomor frekuensi, Lata langsung memberitahukannya kepada Akilan. Sri menambahkan kalau mereka membutuhkan walkie-talkie untuk melakukan panggilan ke nomor frekuensi. Dan karena tidak ada pilihan lain, Akilan berencana mencurinya dari kelompok Aswin. Salah satu penjahat berhasil mereka jebak dan langsung dilumpuhkan. Namun setelah mengecek barang-barang bawaannya, penjahat tersebut tidak memiliki walkie-talkie. Kegaduhan yang dilakukan Akilan ternyata didengar jelas oleh Aswin. Dan selanjutnya Aswin memerintahkan kelompoknya mencari Akilan dan membawanya hidup-hidup. Di rumah sakit, ayah Anu datang menemui Tuan Gopi dan bertanya apakah putrinya sedang bersama Akilan. Gopi mengatakan jika ponsel Akilan tertinggal di rumah sakit. Dan ketika ia menelpon Mani dan juga Hari, nomor keduanya juga tidak aktif. Di momen ini ayah Anu merasa curiga kalau putrinya telah diculik oleh Akilan. Dan untuk memastikan hal tersebut, Gopi mengatakan kalau ia akan pergi ke kantor polisi untuk melihatnya. Selesai mengamati si pria botak, Mani dan Hari berniat mencari bantuan. Dan ketika melintas di lorong gelap, Akilan langsung menarik dan menceritakan semua yang telah terjadi. Sesampainya di kantor polisi, Gopi bertanya kepada Wakil Inspektur Suresh tentang keberadaan Akilan. Dan Suresh menjawab kalau Akilan bersama 5 personil lainnya sedang melakukan patroli. Lantaran belum pasti kapan mereka akan kembali, Gopi memutuskan menunggu di kantor polisi. Dan selain memastikan putranya tidak kenapa-kenapa, Gopi juga ingin membuktikan kalau Akilan tidak menculik Anu. Akilan kembali menyusun rencana dan akhirnya berhasil menculik walkie-talkie setelah menumbangkan salah satu anak buah Aswin. Dan selanjutnya Akilan memerintahkan Sri menyusup ke markas untuk merubah signal frekuensi. Menyadari satu-satunya yang bisa menjelaskan tentang kelompok Aswin adalah Rani, mau tidak mau Akilan mengatakan kalau ia akan kembali ke sana untuk mendapatkan informasi tambahan. Mani bingung mengapa Akilan berkorban sejauh itu demi menghentikan Aswin. Dan Hari menjawab jika Akilan melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan ibunya. Salah satu bank yang menjadi target perampokan adalah bank yang menyimpan loker uang tunai milik keluarga Akilan. Dan jika uang tersebut itu hilang, mereka tidak akan memiliki upaya untuk membayar administrasi operasi. Sejatinya bukan hanya Akilan yang berdampak seperti ini. Di luar sana juga pasti banyak keluarga lain yang berdampak kerugian apabila terjadi perampokan bank. Ketika hendak mengganti sinyal frekuensi, keberadaan Sri malah diketahui oleh Aswin. Dan setelah melemparkannya ke hadapan Anu, Anu mulai bertanya mengapa Aswin ingin membunuh polisi padahal dahulunya dia adalah seorang tentara. Di tempat lain, Akilan yang sudah berada di kediaman Rani akhirnya mendapatkan informasi jika Aswin dan kelompoknya berada di sini bukan untuk perampokan bank. Tujuan utama mereka sebenarnya adalah melakukan balas dendam. Di hadapan Anu, Aswin akhirnya menceritakan alasan terbesar mereka melakukan pembunuhan kepada polisi. Dan melalui cerita yang disampaikan, scene flashback kemudian diperlihatkan.
Di masa lalu, Aswin tinggal di sebuah desa kecil yang dimana orang-orangnya mencari nafkah dengan cara bercocok tanam. Dikelilingi pegunungan indah dan sungai-sungai jernih, desa tersebut menyimpan keindahan alam dan hasil pertanian yang sangat melimpah. Kehidupan damai yang selama ini terjalin mulai terusik setelah perusahaan batu bara mendirikan pabrik di sebelah desa Aswin. Dan lama-kelamaan dampak kerusakan lingkungan mulai muncul. Setelah sungai-sungai mengering, penduduk desa sangat kesusahan untuk bercocok tanam. Dan akibatnya semua dari mereka mulai tertekan karena dilanda kelaparan. Di momen krusial tersebut, pihak bank menawarkan pinjaman kepada penduduk desa untuk menggali sumur bor sebagai pengganti sungai yang mengering. Namun setelah pinjaman dicairkan, tak satupun dari mereka yang berhasil mendapatkan air. Usut punya usut, ternyata air dalam tanah juga telah tergerus habis karena perusahaan tambang. Dan karena hal tersebut membuat penduduk desa tetap kesusahan untuk bercocok tanam. Nasib malang yang diderita penduduk desa ternyata tidak didengar dengan baik oleh pihak bank. Alih-alih memberikan solusi, mereka malah melakukan penagihan secara ketat. Ayah Aswin selaku kepala desa tidak tahan dengan cacian yang dilontarkan pihak bank. Dan karena alasan itulah beliau memutuskan mengakhiri hidup. Sayangnya jejak ayah Aswin ternyata diikuti oleh petua-petua desa yang lain. Mereka memutuskan mengakhiri hidup daripada menyerahkan tanah kelahiran mereka ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Demi bisa melunaskan pinjaman kepada pihak bank, Aswin melepaskan profesi militer dan bekerja di tambang bersama penduduk desa yang tersisa. Namun 2 tahun berlalu, Aswin baru menyadari jika pihak bank bekerja sama dengan perusahaan tambang untuk mendapatkan tanah kelahiran mereka. Bersama kelompoknya, Aswin mengadukan hal tersebut ke Departemen Kepolisian. Namun nyatanya hal itu sia-sia lantaran polisi juga telah disuap oleh perusahaan tambang. Kemarahan Aswin kepada polisi semakin kuat setelah mendapatkan kabar jika saudaranya telah dibunuh di 2 tahun silam. Dan faktanya pemuda perampok bank yang ditembak Siva Kumar adalah saudara kandung dari Aswin. Aswin menambahkan setelah konflik dengan perusahaan tambang, anak-anak muda di desa mereka dikirim untuk bersekolah. Namun siapa sangka demi ingin melunasi hutang kepada bank, mereka juga terlibat dalam aksi perampokan. Intinya semua kejadian tersebut tidak akan pernah terjadi apabila polisi menegakkan keadilan. Mereka lebih memilih pro kepada pihak berkuasa daripada warga yang tidak berdaya. Sementara itu, Rani menjelaskan kepada Akilan jika Aswin dan kelompoknya sudah membuat jalur bawah tanah yang nantinya akan tembus ke loker-loker bank yang ada di kawasan selatan. Pengalaman bekerja di perusahaan tambang membuat mereka sangat mudah untuk menggali terowongan dengan sangat cepat. Aswin mengatakan kepada Anu setelah matahari terbit tidak ada satupun bank di daerah selatan yang memiliki uang tunai. Dan polisi yang melakukan patroli sebagian besar dari mereka juga harus dibunuh. Namun terkait Akilan, Aswin mengatakan kalau ia memiliki masalah lain yang harus diselesaikan. Dan hal itulah alasannya mengapa Anu diculik untuk dijadikan umpan. Setelah keluar dari kediaman Rani, Akilan bertemu dengan Sri yang ternyata sudah sekarat setelah ditusuk benda tajam. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhir, Sri berpesan agar menyampaikan salamnya kepada sang ibu. Setelah keberadaan mereka hampir ditemukan, Hari dan Mani terpaksa melarikan diri ke lorong lain. Dan siapa sangka di tengah pelarian tersebut mereka malah bertemu dengan Inspektur Singgam. Selama melarikan diri, Hari dan Mani ternyata terpisah ke jalur yang berbeda. Mani saat ini terjebak di jalan buntu bersama Singgam. Sebelum Singgam melepaskan tembakan, Akilan langsung muncul dan menjatuhkannya. Dan selanjutnya keduanya langsung bersembunyi di lorong lain. Surah! Aswin yang sudah mengetahui kedatangan Singgam mengatakan jika Singgam tidak boleh melepaskan tembakan. Namun karena identitasnya sudah terbongkar, Singgam meminta Aswin membunuh mereka semua. Diam-diam Akilan ternyata sudah mengambil walkie-talkie milik Singgam. Dan tanpa menunggu lama ia langsung membuat laporan ke Departemen Kepolisian terkait aksi perampokan yang akan dilakukan Aswin. நீங்க யார் பேசுறது? R6 போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஜாயின் பண்ண ப்ளூ கான்ஸ்டபிள் பேசுறேன்.
பேட்டரியில இருக்க எல்லா போலீஸுமே நியர்பை இருக்க பேங்க்ஸ்க்கு இமிடியேட்டா மூவ் பண்ணுங்க. Setelah memerintahkan Mani keluar dari lorong yang dilalui Singgam, Akilan mengatakan kalau ia perlu menyelamatkan Rani. Namun siapa sangka setelah tiba di sana, Rani malah mengatakan ada seorang wanita bernama Anu yang juga diculik oleh Aswin. Akilan akhirnya tiba di hadapan Anu, namun ternyata hal tersebut adalah sebuah jebakan. Karena sejatinya Rani adalah istri Aswin yang sengaja diperintahkan untuk membuat rencana cadangan. Setelah berhadapan 1 lawan 1, Aswin akhirnya memberitahu alasan terbesarnya ingin bertemu dengan Akilan. Dan melalui cerita yang disampaikan, scene flashback kemudian diperlihatkan. Sebelum terjadinya baku tembak, adik Aswin yang bernama Faisal sempat terjaring razia pasca perampokan bank. Namun di sana mereka sempat menyeret ibu Akilan yang juga sedang melintas. Akibat dari tabrakan tersebut, kepala ibu Akilan terbentur hingga mengeluarkan banyak darah. Dan tidak mau karena penabrak kabur begitu saja, Akilan ikut mengejar dan mendapati mereka bersembunyi di rumah susun. Akilan menerobos masuk dan menghajar salah satu gangster rekan Faisal. Namun karena melepaskan tembakan, Akilan langsung pergi dan mengunci mereka dari luar. Akilan melakukan panggilan dan akhirnya polisi tiba di TKP. Dan selanjutnya terjadi aksi baku tembak. Polisi kemudian menewaskan Faisal beserta kelompoknya. Intinya karena tindakan yang dilakukan Akilan, Aswin merasa jika Akilan adalah penyebab utama kematian Faisal. Dan sejak saat itu Aswin berjanji akan menewaskan Akilan dengan tangannya sendiri. Komisaris segera memerintahkan semua personil melakukan pemeriksaan di seluruh bank kawasan selatan. Dan terlambatnya ternyata semua perhiasan dan uang tunai telah raib dirampok kelompok Aswin. Sebelum melepaskan tembakan, Akilan langsung mendorong dan menusuk perut Aswin. Dan selanjutnya Akilan langsung melarikan diri bersama Anu. Sementara itu di sisi lain, Hari malah tertangkap oleh anak buah Aswin. Dan Akilan yang melihatnya langsung membawa kabur tubuh Hari yang ternyata Hari sudah tidak bernyawa. Kepolisian yang sudah berada di loker bank masuk ke dalam terowongan bawah tanah untuk melacak kemana perginya kelompok Aswin. Namun di sisi lain, Akilan malah menganggap hal tersebut adalah sebuah jebakan. Menarik, kata-kata Rani barulah terungkap jika perampokan bank yang dilakukan hanyalah sebuah pancingan. Ternyata tujuan utama Aswin bukanlah hal itu, melainkan membunuh semua polisi yang sudah masuk ke dalam gorong-gorong. Sebuah fakta berhasil terungkap jika 4 tahun silam Aswin dan kelompoknya menghancurkan perusahaan tambang dengan menanam bom dengan daya ledak tinggi. Dan kemungkinan besar hal tersebut juga akan terjadi sekarang ini. Apa yang dikhawatirkan Akilan ternyata sangatlah benar. Setelah berjalan beberapa ratus meter, personil polisi yang berada di gorong-gorong menyaksikan uang tunai dan perhiasan yang dirampok diletakkan begitu saja oleh kelompok Aswin. Singgam yang datang ke markas Aswin marah-marah lantaran Aswin tidak berhasil membunuh Akilan. Namun tidak mau ambil pusing, Aswin langsung membunuh Singgam dengan senjata tajam. Yakin jika tombol pemicu ledakan berada di kawasan perumahan kumuh, Akilan langsung bergerak cepat kembali ke sana. Dan di sisi lain, Aswin mengatakan kepada putranya Amir jika yang dilakukannya adalah untuk tanah kelahiran mereka. Sambil menyerahkan buku diarinya, Aswin mengatakan jika di dalam buku tersebut ada alasan terbesarnya melakukan perampokan dan pembunuhan kepada pihak kepolisian. Dan jika Amir besar nanti, ia pasti memahami hal tersebut. Suara mobil polisi yang datang secara tiba-tiba membuat Aswin tidak menyangka jika Akilan akan kembali untuk menyelamatkan personil polisi yang terjebak. Dan bisa dipastikan setelah terjadi aksi perkelahian, Akilan berhasil mengalahkan mereka semua.
Aswin akhirnya ditembak mati ketika hendak menekan tombol pemicu ledakan. Dan bukan hanya Aswin saja, Rani juga ditembak mati oleh Akilan karena sudah berusaha menekan tombol tersebut. Akilan akhirnya berhasil menyelamatkan semua personil yang terjebak di dalam gorong-gorong. Namun di akhir film, ketika komisaris mengucapkan terima kasih, putra Aswin dengan penuh dendam menggenggam pisau seolah mengisyaratkan kalau mereka belum berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.